Adik, adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Berjalan semakin ke dalam areal hutan perbukitan Sekotong, saya semakin penasaran dengan keberadaan satwa liar di dalamnya. Kondisi hutan yang masih terjaga dengan baik menandakan kehidupan fauna di dalamnya juga terlindungi. Berbeda dengan hutan-hutan yang sering saya masuki, di sini saya hampir tak bisa menemukan jalan setapak. Artinya, kawasan hutan ini memang jarang dimasuki manusia, sehingga satwa-satwa liar penghuninya dapat berkembang biak dengan baik. Ada seekor ular lagi. Ya, seekor Piton reticulatus atau sejak terbang tampak sedang berada tak jauh dari sebuah lubang yang kemungkinan adalah sarangnya. Galak banget ya. Belum juga pagi ganggu, tapi dia udah sangat galak ya serangannya. Hey, tenang kawan. Tenang. Ular yang marah banget tentunya. Dan ini adalah jenis ular sanca kembang yang besar. Ular ini sudah mulai masuk masa penetasan. Ini bisa dilihat dari kondisi fisik telur yang sudah mulai mengepis dan berwarna kecoklatan. Telur ular memiliki cangkang lunak, nggak sama seperti telur ayam ataupun telur buaya yang memiliki kulit cangkang ya. Telur ular sendiri itu cangkangnya lunak seperti ini, tuh. Dan mungkin panjangnya sekitar 5-6 cm dengan bentuknya lonjong berwarna putih seperti ini. Dan lihat ini adalah anak Piton reticulatus yang sudah siap untuk hidup di alam bebas ya, di alam liar. Lihat, ini sudah merasakan sesuatu yang ada di atas sana. Bisa lihat di sana, induknya masih terus mengawasi Panji. Sekarang kita bisa lihat induknya ini sangat agresif seperti ini. Ini dikarenakan ular ini lapar karena selama 3 bulan ular ini tidak makan. Mungkin 3 bulan yang lalu tubuh ular ini bisa sekitar 2 kali lipatnya tubuh yang sekarang. Dan kalau kita lihat ular ini sangat agresif karena anak-anaknya menetas dan dia tidak mau kalau anak-anaknya itu mati karena dimakan oleh predator. Jadi ular ini akan mati-matian menjaga sarang-sarangnya dan telur-telurnya. Lihat, sedikit saja Panji bergerak, ular ini akan bereaksi. Rupanya kawan Panji yang satu ini sedang bahagia ya. Dia masih terus menjaga telur-telurnya. Jadi Panji percaya anak-anaknya bisa besar di sini karena induknya terus menjaganya. Oke kawan, tenang. Oke, Panji akan pergi. Dia seperti yang mengusir Panji nih. Oke, yuk, dah.
Sekarang saatnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke dalam hutan yang sempat tertunda karena harus melewati daerah teritorial King Cobra. Dan mudah-mudahan rasa penasaran saya akan kehidupan reptil liar di dalam hutan sana bisa terpuaskan. Ternyata tak semudah yang saya bayangkan untuk bisa mencapai areal hutan perbukitan tepi pantai ini, karena saya terlebih dahulu harus menembus semak belukar berduri yang cukup rapat. Lihat, saya menemukan seekor ular kecil sekali, dan ini adalah anaknya sanca kembang atau Piton reticulatus. Tapi perjuangan saya menembus semak berduri terobati langsung dengan hadirnya seekor bayi Piton reticulatus. Ular piton sebesar ini sangat rentan sekali hidupnya karena ia menjadi mangsa empuk bagi burung-burung besar seperti elang. Dan ular-ular seperti ini juga biasanya dia nggak mau nih aktivitas di tempat-tempat terbuka karena itu bakal bisa menjadi sesuatu yang berbahaya baginya karena predator bisa dengan mudah menemukannya. Hei, lihat. Lihat. Panji hanya nyangka dia bisa nemuin ular secantik ini dan dia sedang bertelur di sini. Tapi Panji gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Dan lihat, ini bener-bener ajaib banget. Ini adalah piton yang sangat cantik dan Panji juga belum tahu ini piton kenapa warnanya jadi kayak gini. Dan sekarang Panji bakal coba untuk ngeluarin mulutnya. Yes, lihat. Ini benar-benar bagus banget, lihat. Selama mengerami telur-telurnya, ular piton tidak akan makan alias puasa. Oleh karena itu, tubuh induk piton ini sangat kurus. Ukurannya sekitar 3 meter, tapi tubuhnya ini kurus banget. Mungkin karena dia mengerami telurnya selama 3 bulan dan dia tidak makan, maka dari itu ular ini jadi kurus kayak gini. Tapi Pak juga nggak tahu ular ini kelainan atau memang lokaliti sini. Warna kulitnya nih aneh. Mulai dari bagian pundaknya sampai ke ekornya ada garis lurus di bagian jaring retikulanya. Dan ada beberapa telur di dalamnya. Lebih baik sekarang Panji akan membiarkan ular ini pergi dulu ke sana. Panji akan lebih fokus ke ada anaknya juga. Anaknya udah keluar satu nih. Lihat ini. Aduh, lucunya. Lihat ular yang baru netes nih. Ini lihat, ini bekas telurnya. Dan ini adalah cangkang kosong. Ada satu di sini. Oke, Pak simpen di atas batu dulu. Dan Pak penasaran nih. Pak pengen coba untuk lihat yang lainnya. Lihat ini. Lihat. Dia sudah menjulurkan lidahnya, lihat. Bayi ular yang sangat cantik sekali. Mungkin dia masih takut dengan Panji ya. Walaupun masih kecil, tapi ular-ular ini sudah mempunyai naluri untuk bertahan. Jadi Panji tetap harus berhati-hati terhadap bayi-bayi ini, karena tetap bagaimanapun ini adalah bayi ular. Panji gemeter loh. Keluar. Nah, lihat ini ada pusarnya juga di sini. Nah, ketika di dalam telur, dia menyerap makanan, yaitu kuning telur dan juga putih telur atau sari-sari